Halo semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai konsep pemilihan ya. Pada bagian 1 kita sudah belajar konsep pemilihan menggunakan if dan segala bentuk variasi dari if. Pada bagian kedua ini kita akan belajar pemilihan atau percabangan dengan menggunakan case. Kemudian ada pemilihan tanpa syarat yaitu exit dan go. Kita mulai dari case dulu ya. Untuk masalah dengan 2 kasus atau lebih, struktur case dapat menyederhanakan penulisan else if berjenjang, sebagaimana pada contoh-contoh sebelumnya. Jadi, pada bagian 1 yang lalu kita udah belajar ya mengenai if, salah satunya itu ada bentuk else if berjenjang gitu ya. Dimana rumus umumnya adalah seperti ini kurang lebih, if, else if gitu ya, dan seterusnya sampai dengan kondisi ke n atau n plus 1. Nah, struktur ini gitu ya, penulisannya mungkin agak sedikit membingungkan dengan bentuknya yang berjenjang seperti tangga, seperti itu. Nah, cara lain untuk menuliskan else if berjenjang ini dengan menggunakan case ini gitu ya. Untuk umum penulisan case adalah seperti ini. Ada case, kemudian ungkapan yang harus kita cek gitu ya. Kalau kemarin di if ada kondisi ya, kondisi yang harus kita cek, di mana kondisi itu merupakan ekspresi boolean gitu. Nah, sedangkan kalau di case ini kita menyebutnya ungkapan atau case expression atau selector. Di sini ada case, kemudian ada of gitu ya, dan nanti ditutup dengan n titik koma seperti ini. Nah, ungkapan ini dilanjutkan dengan label 1, kemudian statement yang akan dieksekusi jika label 1 ini benar. Label 2, jadi kalau misalkan ungkapan ini bernilai label 2, gitu ya, statement 2 yang akan dikerjakan. Jika ungkapan ini bernilai label 3, statement 3 yang akan dikerjakan. Dan seterusnya, jika ungkapan ini bernilai n, maka statement n yang akan dieksekusi. Nah, perhatikan di sini, pertama, case, of, dan n ini sama halnya dengan penulisan identifier atau fungsi dan lain-lain yang ada di Pascal. Dia tidak case sensitif, jadi teman-teman boleh menuliskan huruf kecil semua, atau C-nya yang besar, atau caps lock semua, sama saja. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan bahwa label ini dan ungkapan ini itu dapat berupa integer, atau karakter, atau boolean. Yang jelas harus tipe ordinal ya, tipe data ordinal. Kemarin di bagian 2, pertemuan 2 kita sudah belajar tipe-tipe data. Nah, di sini yang bisa dipakai adalah yang tipe ordinal. Lalu perhatikan juga di sini ada else, di sini ya, statement else. Statement else ini sifatnya opsional. Ya, sifatnya opsional dan jadi boleh ada, boleh enggak. Dan ini baru akan dijalankan jika nilai ungkapan mulai dari label 1, label 2, sampai dengan label n ini, ungkapannya tidak bernilai label 1, tidak bernilai label 2, tidak bernilai sampai dengan n ini salah semua gitu ya. Jadi jika nilai ungkapannya di luar case 1 atau label 1 sampai dengan label n, case 1 sampai dengan case n ini maksudnya label 1 sampai dengan label n ya. Nah, baru else itu dijalankan. Jadi label 1, label 2 sampai dengan label n ini bisa bernilai benar, bisa juga bernilai salah gitu ya. Jadi tiap label nanti akan diperiksa nilai kebenarannya mulai dari kondisi yang pertama atau label yang pertama sampai ditemukan kondisi yang bernilai benar. Jadi ungkapan ini berapa? Nilai benarnya berapa? Apakah label 1, apakah label 2, atau sampai dengan label n. Nah, jika kondisi pada label ke n benar, maka aksi atau statement n ini yang akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya kalau sudah ketemu mana yang benar, maka program akan keluar dari struktur case. Gitu ya. Jadi, misalkan di posisi ketiga ini sudah ketemu, oh ungkapan ini ternyata nilainya label 3, kemudian statement 3 dieksekusi, maka label keempat, 5, dan seterusnya sampai n itu sudah tidak dieksekusi lagi. Gitu. Nah,
Untuk statement ini perlu diketahui bahwa ini juga bisa terdiri lebih dari satu ya. Jadi nanti teman-teman bisa gunakan block statement menggunakan begin dan end. Nah, jika tidak ada satupun kondisi yang benar ya, maka aksi sesudah else ini yang akan dikerjakan. Kalau seandainya tidak ada else, ya tidak masalah. Berarti jika tidak ada label yang benar, maka program akan langsung keluar dari struktur case. Ya, jadi perhatikan bahwa sesudah else ini bersifat opsional. Nah, jadi struktur case tadi menggantikan analisis kasus atau ekivalen ya dengan struktur if, else, then yang berjenjang ini. Mirip, logikanya mirip. Benar-benar mirip. Jadi hanya penulisannya saja ini case, ungkapan label 1, label 2, kalau ini kan kondisi 1, kondisi 2, kita cari kondisi mana yang benar. Nah, contoh ya, supaya tidak bingung kita lihat dengan contoh. Pertama, buatlah algoritma yang membaca sebuah angka bulat yang nilainya terletak antara 1 sampai 4. Lalu menuliskan ke layar angka tersebut dalam kata-kata. Jadi kita masukkan 1 sampai 4, antara 1 sampai 4. Nanti program akan mencetak misalkan 1 yang kita inputkan, maka yang ditulis di layar 1 dalam kata-kata. Bila dibaca angka 2, maka tercetak di layar tulisan 2, dan seterusnya. Kemudian jika angka yang dimasukkan selain 1 sampai 4, tuliskan pesan bahwa angka yang dimasukkan salah. Nah, maka algoritmanya kurang lebih seperti ini ya. Ini kita coba pakai if else berjenjang dulu ya. Kita deklarasikan yang akan dibaca itu kita simpan angka dalam sebuah variabel bernama angka. Ya. Kemudian kita read ya, kita minta inputan dari user. Kita cek kondisinya if angka sama dengan 1, then write 1 gitu ya. Ini yang akan ditampilkan di layar. Else if angkanya sama dengan 2, then ini yang akan ditampilkan di layar 2. Else if angka sama dengan 3, yang ditampilkan di layar adalah 3. Else if angka sama dengan 4, then write 4. Else artinya di luar 1, 2, 3, dan 4, maka yang akan ditampilkan di layar angka yang dimasukkan salah. Nah, bagaimana menuliskan if else berjenjang ini dalam bentuk case? Nah, menjadi seperti ini. Dengan struktur case, algoritma untuk masalah yang tadi dapat dibuat menjadi lebih singkat. Nah, penulisannya adalah sebagai berikut. Di sini sama ya, untuk nama algoritma dan deklarasinya sama, sampai dengan read ini sama, angka yang mau diperiksa. Nah, sekarang cara pengecekannya. Case A, di mana A ini ungkapan tadi ya. Ungkapan bertipe integer. A sama dengan 1, berarti labelnya 1, maka write 1. A-nya sama dengan 2, maka ini titik 2 ini, maka write 2. A sama dengan 3, berarti label 3, write 3. A sama dengan 4, write 4. Else, write angka yang dimasukkan salah. Gitu ya. End case. Ini penulisan algoritma ya, penulisan algoritma. Perhatikan kalau tadi penulisan untuk programnya, sintaks programnya, maka ini tidak perlu ada sama dengan seperti ini. Kemudian ada of, atau lebih tepatnya seperti ini tadi ya. Ini, jadi label 1, label 2, label 3. Nah, kemudian jangan lupa of-nya. Ini ada contoh program dengan bentuk case of ya. Kalau ini sudah bukan algoritma, ini memang sudah penulisan programnya dalam Pascal. Misalkan di sini yang kita minta adalah nilai. Ini input dari user ya, nilai. Kita akan meminta inputan dari user sebuah nilai, kemudian mengkonversikan nilai itu apakah termasuk A, B, C, D, atau E.
Jadi nilai ini yang diinput adalah A, B, C, D, atau E gitu ya maksudnya. A, B, C, D, E ini apa maksudnya maknanya gitu ya. Kalau A artinya sangat baik, kalau B artinya baik, C itu artinya cukup, D artinya kurang, E itu gagal. Sorry ya, jadi bukan dari angka menjadi A, B, C, D, E, tapi A ini maknanya apa, B maknanya apa, C, D, dan E maknanya apa. Nah, jadi yang diinput oleh user adalah karakter antara A sampai E, kemudian disimpan di dalam variabel nilai. Jadi penulisannya adalah seperti ini, ada case, nilai ini ungkapan yang mau diperiksa, kemudian of. Nah, ini jika nilai sama dengan A gitu ya maksudnya ya kalau kita baca dengan bahasa Indonesia. Jika nilai sama dengan A, maka cetak sangat baik. Jika nilai adalah B, maka cetak baik. Jika nilai adalah C yang dicetak cukup. Jika nilai adalah D, cetak kurang. Jika nilai adalah E, maka cetak gagal. Nah, sampai sini N titik koma. Gitu ya. Sama seperti yang tadi di awal, seperti ini. Untuk masing-masing statement, itu kita beri titik koma, seperti ini. Dan N juga diberi titik koma. Jadi bila case statement berupa ekspresi yang operatornya bukan sama dengan, ya di sini ekspresi ini nilai sama dengan A gitu loh, menggantikan nilai sama dengan B, nilai sama dengan C, nilai sama dengan D, dan nilai sama dengan E. Nah, jika misalkan bukan nilainya sama dengan, misalkan lebih dari, kurang dari gitu ya, nah itu tidak tepat digunakan dengan bentuk case of. Lebih tepat kalau teman-teman menggunakan if else. Jadi di sini yang nilainya itu gimana ya? Tepat gitu loh, sama dengan gitu. Bukan lebih dari, bukan kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Jika perbandingannya seperti itu, gunakan if else. Nah, kemudian kalaupun operatornya sama dengan, ya misalkan seperti ini, nilai sama dengan gitu ya. Tapi dia tidak bertipe integer, char, atau boolean tadi ya, ordinal, baik si ungkapan ini, nilai ini, ataupun labelnya ini ya, bukan ordinal, nah itu juga tidak bisa kita gunakan bentuk case of. Nah, lebih tepat menggunakan if. Kita lihat contoh berikutnya, misalkan di sini kita ingin menentukan nama-nama bulan, jadi user akan menginputkan sebuah angka dari 1 sampai 12 gitu ya. Kemudian program akan menampilkan kalau angka 1 itu artinya bulan Januari, kalau angka 2 bulan Februari, angka 3 bulan Maret, dan seterusnya. Kalau angka 12 bulan Desember. Kalau di luar 1 sampai 12, kita tuliskan bukan bulan yang benar. Nah, ini algoritmanya. Bagaimana menuliskannya dalam bentuk case? Maka bentuknya adalah seperti ini. Kita akan minta ke user masukkan angka bulan 1 sampai 12. Kemudian itu dibaca dan disimpan dalam sebuah variabel bernama angka bulan dengan tipe integer. Nah, penulisannya adalah seperti ini, case ya. Angka bulan of 1, maka yang dicetak adalah Januari. Jika angka bulannya 2, yang dicetak adalah Februari. Jika angka bulannya 3, maka yang dicetak adalah Maret gitu ya. Berarti angka bulan ini yang tepat apakah sama dengan 1, apakah sama dengan 2. Jadi maksudnya cara kerja programnya seperti itu ya. Jadi tadi yang diinputkan oleh user gitu ya, dari 1 sampai 12 itu berapa gitu. Jadi dicek satu-satu, apakah sama dengan 1? Oh, bukan. Kalau bukan, cek lagi apakah sama dengan 2. Kalau misalkan yang diinput adalah 5 misal gitu ya, maka dicek apakah angkanya yang diinput sama dengan 1.
Kalau false, maka ini tidak dieksekusi. Maka dicek sini, apakah sama dengan 2? Oh, salah. Ini maka dilewati. Apakah sama dengan 3? Oh, ternyata salah. Ini dilewati. Apakah sama dengan 4? Oh, salah. Maka ini juga dilewati. Ketika 5, oh, true. Angka bulannya sama dengan 5. Maka dicetak May. Gitu. Seterusnya, yang 6 sampai dengan 12, itu dilewati. Kalau misalkan yang diinput 13 misalkan, maka dicek satu-satu. Apakah 1? Oh, salah. Apakah 2? Oh, salah. Ini dilewati. Apakah 3? Oh, salah. Ini dilewati. Dan seterusnya sampai dengan 12. Oh, salah. Ternyata tidak ditemukan, maka yang dieksekusi adalah else. Yang dicetak di layar adalah bukan bulan yang benar. Contoh berikutnya, untuk menampilkan menu misalkan. Jadi kita ingin menyediakan menu ke user gitu ya, yang menampilkan beberapa fungsi untuk menghitung luas. Untuk menghitung luas, keliling, atau panjang diagonal, persegi panjang. Yang terakhir pilihan menu adalah keluar program. Jadi user bisa menginputkan mau pilih yang mana. Nah, nanti jika yang dipilih 1, maka yang dikerjakan adalah ini, hitung luas persegi panjangnya. Jika yang dipilih 2, maka yang dieksekusi adalah rumus untuk menghitung kelilingnya. Jika yang dipilih 3, maka yang dieksekusi adalah rumus untuk menghitung diagonalnya gitu ya. Namun jika yang dipilih 4, keluar program. Oke. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini. Jadi di sini bisa memilih menu gitu ya, menggunakan case of ini, nanti sesuai menu yang dipilih, itu yang dieksekusi gitu. Untuk cetak menunya, gampang ya, tinggal write learn gitu. Kemudian kita akan read nomor menu yang dipilih oleh user. Nah, ini penulisan case-nya adalah seperti ini. Case nomor menu of 1, artinya jika menu yang diinputkan, menu yang dipilih oleh user adalah 1, maka yang dieksekusi adalah ini. Case nomor menu of 2, artinya jika pilihan dari user itu adalah 2, maka yang dieksekusi adalah ini, block statement ini. Case nomor menu of 3, artinya user memilih hitung panjang diagonal, yang dieksekusi adalah ini. Case nomor menu of 4, maka yang dikerjakan adalah ini. Misal, kita input nomor menu 2, maka cara kerjanya adalah, pertama program mengecek apakah nomor menu sama dengan 1. Oh, ternyata false. Maka block statement ini di skip. Maka cek lagi, apakah nomor menu sama dengan 2 gitu ya. Oh, ternyata true. Maka yang ini yang dikerjakan. Yang ini ke bawah tidak dieksekusi lagi oleh program. Setelah ini selesai, maka program langsung keluar dari struktur case. Seperti itu. Bagaimana kalau yang diinput adalah 5? Kalau yang diinput adalah 5, maka tidak ada nomor case manapun yang memenuhi, maka tidak terjadi apa-apa. Program keluar dari struktur case, itu akan langsung ketemu akhir program N, maka program akan berakhir. Contoh lagi, di sini ada program untuk menentukan jumlah hari. Di sini kita atau user diminta untuk menginputkan angka dari bulan ya, 1 sampai 12. Program akan menampilkan berapa jumlah hari dalam satu bulan tersebut. Gitu. Jadi misalkan angka yang diinput user adalah 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, maka jumlah harinya 31. Jika 4, 6, 9, 11 itu jumlah harinya 30.
Nah, jika bulan 2, ini tergantung apakah tahunnya, berarti harus dicek lagi ya tahunnya, apakah jika dibagi 4 sama dengan 0. Jika dibagi 4 sama dengan 0, maka jumlah harinya 29. Jika tahun dibagi 4, itu sisa hasil baginya tidak sama dengan 0, atau tidak habis dibagi 4 gitu ya, jumlah harinya adalah 28. Nah, ini kita bisa menuliskan programnya dalam case seperti ini. Kita lihat langsung bagian case-nya ya di sini ya. Nah, ini perhatikan bahwa ini menuliskan labelnya ini bisa dipisahkan dengan koma seperti ini. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Jadi tidak perlu dituliskan satu-satu seperti ini tadi. Seperti ini. Karena apa? Karena statementnya yang akan dieksekusi sama gitu ya. Untuk yang 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, statement yang akan dieksekusi sama. Jumlah hari sama dengan 31. Jadi bisa kita ringkas penulisannya seperti ini menjadi satu baris dan dipisahkan dengan koma. Untuk 4, 6, 9, 11, jumlah harinya sama dengan 30. Untuk yang bulan 2, maka ada block statement. Nah, ini bisa kita kombinasikan case dengan if. Jadi di dalam case ini bisa saja ada if seperti ini ya. Nah, kalau misalkan bulan 2, kita tanya dulu tahunnya tahun berapa nih. Minta user menginputkan tahun. Kita cek jika tahun itu habis dibagi 4. Jadi sisa hasil baginya ya, mod 4 sama dengan 0. Maka jumlah hari sama dengan 29. Else dari if ini ya, artinya ingkaran dari tahun mod 4 sama dengan 0, artinya tahun mod 4 tidak sama dengan 0. Artinya dia tidak habis dibagi 4. Maka jumlah hari sama dengan 28. Terakhir, write-len jumlah harinya dalam bulan, angka bulan yang diinputkan adalah berapa. Nah, di sini misalnya yang diinputkan oleh user adalah 3 gitu ya, maka program akan mengecek case angka bulan of 1 ternyata false. Case angka bulan of 3, ternyata true, maka yang dieksekusi adalah ini. Ini baris ini ke bawah, ini tidak dieksekusi. Program langsung keluar dari case dan akan lanjut ke sini. Jika yang di input user adalah bukan 1 sampai 12, maka setelah pengecekan satu-satu tidak ditemukan label yang sesuai, maka program akan keluar gitu ya dari struktur case. Nah, selain itu tadi ya, selain integer, kemudian karakter dan boolean, bagaimana kalau label yang kita tuliskan di case ini string gitu ya. Contohnya seperti ini. Misal user diminta menginputkan nama ibu kota provinsi di Pulau Jawa. Program kita akan menentukan apa nama provinsinya. Misal yang diinput user adalah Jakarta, maka program akan menampilkan DKI Jakarta. Jika program menuliskan user menuliskan Bandung, maka program akan menampilkan Jawa Barat. Dan seterusnya, jika user menginputkan Serang, maka program akan menampilkan Banten. Nah, tadi yang disebutkan di awal ya, integer, karakter, boolean. Tapi pada Free Pascal khususnya yang versi saat ini yang digunakan di pasaran, itu memungkinkan penggunaan string sebagai case label. Itu contoh, ini programnya menjadi seperti ini. Pertama, ibu kota kita minta user menginputkan, gitu ya, dan kita simpan dalam variabel IBK dengan tipe data string. Nah, ini bisa kita buat case IBK. Ini IBK-nya kita jadiin lowercase dulu ya, karena bisa jadi user kan menginputkannya dengan huruf besar, huruf kecil, atau huruf besar semua gitu. Kita jadikan huruf kecil dulu, kemudian kita cek
case lowercase IBK of Jakarta, artinya jika yang diinputkan user tadi adalah Jakarta, maka Rightland DKI Jakarta. Case IBK-nya Bandung, maka yang di Rightland Jawa Barat, dan seterusnya. Kondisi terakhir, jika yang diinputkan adalah Serang, yang di Rightland adalah Banten. Nah, sama seperti tadi, cara kerjanya, program akan mengecek, ini benar apa enggak gitu ya. Kalau true, ini yang dieksekusi. Kalau false, maka cek lagi label kedua. Label kedua apakah true atau false? Jika true, ini yang dieksekusi. Jika false, maka ini dilewati. Program akan mengecek ke label ketiga. Dan seterusnya sampai dengan label terakhir atau label ke N. Gampang ya? Logikanya sama persis dengan else if berjenjang kemarin. Hanya saja penulisannya menjadi lebih sederhana di sini. Jadi case of gitu. Yang mau diperiksa. Kalau kemarin kondisi, sekarang kita menyebutnya ungkapan. Kemudian nilai-nilainya, alternatif pilihan nilainya itu ditulis di sini, gitu ya, di label-labelnya. Nah, cuma perbedaannya untuk case of tadi, ini label-label ini karena kan kayak apa ya, dikasih pilihan satu-satu. Nilai dari ungkapan ini apa? Jakarta, Bandung, Semarang gitu. Jadi karena kita kasih pilihan satu-satu seperti itu, maka dia sifatnya harus ordinal, khususnya yang integer, karakter, kemudian boolean. Plus ditambah string untuk yang menggunakan free Pascal. Mungkin di software pemrograman Pascal yang lain bisa jadi, belum tentu ya, mensupport penggunaan string ini sebagai case label. Nah, kemudian tadi kalau selain tipe datanya, jadi harus matching ya antara label ini dengan ungkapannya gitu ya, dan yang dideklarasikan di atas ini matching. Kalau di sini string, ya berarti di sini yang dikasih di labelnya ya string juga gitu. Kalau misalkan di sini ibu kotanya ini mau, atau misalkan yang ini tadi ya, yang ini angka bulan ini kan 1 sampai 12. Kita mau integer, oh berarti dideklarasikan integer gitu. Dan yang diinput di sini juga integer, jadi konsisten gitu ya. Antara yang dideklarasikan, antara kebutuhan kita apa dengan yang dideklarasikan, dan label-label yang kita tuliskan. Nah, itu tipe datanya perlu diperhatikan. Terus yang kedua adalah dia harus operatornya sama dengan, ya, ibarat ini angka bulan sama dengan 1, angka bulan sama dengan 3, angka bulan sama dengan 5. Jadi seperti sama dengan of ini gitu. Kalau misalkan lebih dari, kurang dari, misalkan kita mau jika angka bulan lebih dari 6, nah, itu kurang tepat pakai case of. Pakainya adalah if else. Nah, berikutnya ada pemilihan tanpa syarat. Apa itu? Nah, jadi kalau tadi ya, contoh yang program menentukan jumlah hari dalam 1 bulan, misal yang diinputkan oleh pengguna itu angka selain 0 sampai 12 nih. Ya. 1 sampai 12, sorry. 0 kan nggak ada ya, 1 sampai 12. Nah, apa yang terjadi? Di sini tidak terjadi apa-apa ya. Di sini tidak terjadi apa-apa karena kita tidak kasih alternatif kalau misalkan yang diinput selain 1 sampai 12. Nah, tapi teman-teman kan bisa menambahkan else tadi ya. Sebagai pesan misalkan else di sini setelah end case ini else sebelum end case ini else misalkan tampilkan pesan masukkan angka yang tepat misalkan, yaitu 1 sampai 12, atau ada 0 hari dalam bulan ini gitu, atau apalah pesan error lainnya untuk menunjukkan ke pengguna bahwa yang kita terima tuh hanya angka 1 sampai 12 gitu kan. Tadi seperti itu di awal. Nah, selain else itu kita bisa
mengkombinasikan else itu dengan yang namanya exit. Jadi pernyataan exit itu diklasifikasikan atau disebut juga sebagai pernyataan pemilihan tanpa syarat. Kenapa disebut tanpa syarat? Karena setelah else ini nggak ada syarat apa-apa, program akan keluar. Jadi tidak perlu syarat apapun yang harus dipenuhi. Tidak perlu ada kondisi yang dicek true atau false. Itu. Jadi bisa kita kombinasikan else exit gitu di sini. Artinya, jika pengguna memasukkan nomor selain nomor 1 sampai 12, bagian else ini dan ditambah dengan pernyataan exit ini akan mengakhiri program langsung gitu. Nah, itu ya. Tanpa syarat apa-apa bisa langsung di execute exit ini. Kemudian ada go to. Nah, pada umumnya program yang kita buat tadi itu kan gimana ya? Melaksanakan programnya kan beruntun ya, sekuensial, baris demi baris gitu, secara beruntun atau berurutan. Dan tiap baris itu dilaksanakan hanya satu kali. Jadi ini kan dieksekusinya dari baris ini, kemudian ke baris ini, ke baris ini, baris ini, dan seterusnya runut ke bawah dari baris ke baris gitu ya. Dan setiap baris dieksekusi hanya satu kali. Nah, namun sebenarnya kita bisa memerintahkan komputer untuk melaksanakan baris secara melompat ya. Atau melaksanakannya lebih dari satu kali itu juga bisa sebenarnya. Nah, yang untuk melompat ini atau melaksanakan program lebih dari satu kali itu salah satunya bisa kita gunakan statement goto ini. Pernyataan goto merupakan instruksi untuk mengarahkan eksekusi program menuju pernyataan yang diawali dengan suatu label. Jadi kita bisa kasih tahu program pergi ke label ini atau lompat ke label ini gitu ya. Sesuai namanya, go to label. Nah, label itu sendiri merupakan suatu pengenal atau identifier yang diikuti dengan tanda titik 2. Label adalah bilangan bulat positif hingga 4 digit sebelum statement yang diperlukan. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai Turbo Pascal, labelnya itu bisa kombinasiin dengan dapat dimulai dengan digit atau angka. Kalau misalkan identifier pada umumnya pokoknya 4 digit lah intinya ya. 4 digit angka bulat, bilangan bulat positif gitu. Nah, label itu harus dideklarasikan di bagian deklarasi program. Deklarasinya sendiri dimulai dengan kata kunci label gitu ya. Dan dideklarasikan di bagian pertama pada bagian deklarasi. Sebenarnya tergantung ininya sih ya, tergantung software yang digunakan ya, IDE-nya. Kalau misalkan di Turbo Pascal sih nggak harus di bagian pertama, tapi pada umumnya harus label itu duluan dideklarasikan sebelum konstan, sebelum variabel, dan lain-lain gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, kita deklarasikan ini label 1000 misalnya gitu ya, nama labelnya. Kita mulai programnya dengan meminta masukkan huruf. User diminta memasukkan huruf gitu ya, sembarang huruf. Tapi kalau misalkan mau berhenti, tekan 0. Nah, kemudian kita baca inputannya user. Kita buka di sini programnya dengan if input char sama dengan 0, maka go to 1000. Dimana 1000 ini letaknya di sini, di atas n, persis di atas n. Jadi ketika sampai di sini, misalkan user nginputin 0 nih, ya 0, kemudian dibaca kan disimpan di input char, kemudian dicek apakah input charnya sama dengan 0, oh ternyata true. Ketika true, maka program mengeksekusi baris yang ini kan, go to 1000. Maka program langsung lompat ke sini. Jadi statement-statement yang lain yang ada di sini, entah ada else atau apa gitu ya, dan lain-lain, itu di skip semua, dilompat semua, program langsung ke sini. Sampai sini yang ditemukan apa? Hanya baris n. Maka program akan keluar. Nah, ini bisa juga untuk
menggantikan yang exit tadi bisa gitu ya. Jadi sama persis penggunaannya, mirip dengan yang exit tadi. Cuma kalau exit kan pasti keluar ya, pasti langsung keluar. Sedangkan kalau go to bisa aja misalkan ada statement yang lain gitu ya. Misalkan if input char sama dengan 0 dan go to 1000 di mana 1000 ini mengeksekusi statement-statement yang lain. Ya bisa juga gitu. Tidak harus selalu penggunaannya untuk mengakhiri program seperti ini. Jadi kalau misalkan 1000 ini di bawahnya ada statement-statement program yang lain, maka gunanya goto adalah ketika statement ini benar, maka lompat ke block statement yang ada di bawah 1000. Block statement yang ini jadi tidak dieksekusi. Intinya untuk melompat ya tadi ya, melompati beberapa baris program. Nah, lalu ada penggunaan lain dari goto. Pada lingkungan DOS gitu ya, posisi tulisan di layar dicetak berdasarkan posisi kursor yang sedang aktif. Nah, teman-teman bisa lihat tuh kalau pakai Free Pascal, ketika kursornya bergerak-gerak di sebelah kiri bawah itu ada menunjukkan posisi kursor, baris berapa, kolom berapa. Nah, goto itu dapat digunakan untuk memindahkan posisi kursor yang sedang aktif tadi. Misal, sekarang posisi kursor berada di kolom 10 baris 5 gitu ya. Nah, kita ingin mencetak tulisan pada kolom 20 baris 13 gitu. Mau lompat ke sini dari posisi 10 kolom 10 baris 5 mau lompat ke kolom 20 baris 13. Nah, maka Anda harus memisahkan kursor ke posisi kolom 20 baris 13. Baru diikuti dengan perintah pencetakan tulisan tersebut. Nah, contohnya bisa seperti ini. Go to XY dalam kurung 20,13. Dari 20 ini kolomnya, 13 itu barisnya. Baru kita cetak, tulisan ini dicetak mulai kolom 20 di baris 13. Nah, jadi ini dicetaknya berarti kira-kira dari layar ada 13 gini ya, mungkin misalkan gimana ya kira-kira ya. Kalau pada layar normal itu kira-kira ada 80 kolom dan 25 baris. Ya, 25 baris. Berarti kalau kolom 20 mungkin sekitar segini seperempat layar, kemudian 13 ada di sini. Jadi dicetaknya di sini mungkin ya, kira-kira di situ. Jadi tidak benar-benar di pojok. Biasanya kan ketika kita pertama kali ngeran program yang udah kita kerjakan, ya kan pasti mulainya di kiri atas gitu kan. Karena kita pakai go to XY tadi, posisinya akan bergeser ke kanan sedikit, terus ke bawah sedikit. Seperti itu kira-kira. Nah, contoh lain, misalkan go to XY 55. Berarti tidak mulai dari kiri atas, dia agak 5 langkah ke kanan, terus 5 langkah ke bawah. Baru ditulis turbo. Selanjutnya kita mau nulis di mana posisi X tadi terakhir, ditambah 10,3, baru tulis Pascal. Berarti kalau tadi udah bergeser ke kanan 5, ke bawah 5, sekarang X-nya bergeser lagi 10 ya. Bergeser lagi 10 ke kanan, 3 ke bawah. Baru ditulis Pascal. Nah gitu ya, jadi kita bisa memerintahkan berpindah posisi kursor. Jadi sampai di sini sudah selesai semua mengenai konsep pemilihan ya teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Berbeda dengan statement if yang digunakan untuk memilih dari dua kondisi yang berbeda berdasarkan ekspresi boolean gitu ya. Dua bisa lebih sih, bisa lebih, kondisinya bisa lebih dari dua kalau if else berjenjang ya, bisa sampai dengan n. Berdasarkan ekspresi boolean, jadi apakah bernilai true atau false? Kalau true baru dieksekusi gitu ya. Kalau false maka pindah ke pilihan berikutnya dan seterusnya. Sedangkan kalau statement case digunakan untuk memilih jika terdapat lebih dari dua kondisi yang masing-masing memerlukan penanganan yang berbeda. Jadi apa ya? Logikanya hampir mirip sih, cuma penulisannya tadi berbeda.
Variabel yang terlibat dalam statement case harus bersifat ordinal. Ini penting ya, teman-teman, untuk diingat. Hal ini berbeda untuk statement if. Yang menjadi pokok perhatian dalam pemilihan adalah menentukan skema yang cocok untuk sebuah masalah yang ditemui berdasarkan analisis kondisi yang telah dilakukan. Jadi sebelum teman-teman memutuskan mau pakai pemilihan yang mana, apakah if atau case, harus dianalisis dulu karena tadi ada beberapa persyaratan untuk penggunaan case, kemudian ada beberapa persyaratan juga untuk penggunaan if dan else gitu. Nah, selanjutnya untuk statement go to, di sini ada catatan bahwa statement go to itu sangat mudah untuk digunakan. Namun Anda akan jarang melihatnya dalam program Pascal. Karena apa? Jarang digunakan. Karena itu menghancurkan dalam penulisan atau pengeksekusian struktur program gitu ya. Programnya jadi lompat sana, lompat sini, lompat sana. Jadi kurang rapi gitu ya. Dalam beberapa kasus, bagaimanapun dan mungkin berguna dalam melepaskan diri dari berbagai tingkat pemilihan bersarang dalam suatu lompatan. Jadi bisa jadi digunakan untuk untuk skip nested if gitu, karena kan kalau dalam nested if bisa jadi dalam if ada if lagi ada banyak if yang mungkin bisa digunakan untuk kita ngelompati biar skip beberapa syarat gitu ya. Tapi jarang ya, sangat jarang, hampir jarang sekali digunakan, hampir jarang ditemukan. Nah, di sini ada beberapa latihan teman-teman bisa gunakan buat program ini menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang sudah teman-teman dapatkan mulai dari pertemuan 1 sampai dengan case ini ya. Pertama ada sebuah program untuk menampilkan menu seperti ini. Kemudian user diminta memilih menu yang mana, kita atau program akan menampilkan di layar pilihan menu dari pengguna tersebut. Kemudian ada program perintah yang kedua atau latihan yang kedua, membuat program untuk membaca integer 1 sampai 7. Kemudian kita akan tampilkan kalau kalau yang dipilih 1 artinya minggu, kalau yang dipilih 2 artinya Senin, dan seterusnya sampai kalau yang dipilih 7 artinya Sabtu. Kemudian yang ketiga, simulasikan sebuah kalkulator sederhana untuk melakukan operasi aritmatika berikut. Baca operan 1, operator, dan operan 2, tentukan hasil operasi aritmatika yang tepat, dan cetak hasilnya ke piranti keluaran. Artinya, user diminta masukkan operan 1, masukkan operator, masukkan operan 2, kemudian kita periksa apa operator yang diinputkan, nanti operasi aritmatika yang dikerjakan itu tergantung dari operatornya. Misal kalau yang diinput operatornya tambah, maka 8 ini ditambah dengan 7, kemudian kita cetak hasilnya. Kalau operator yang diinputkan kali, maka operan 1 dan operan 2 kita kali, maka hasilnya 30. Nah, ini dicoba pakai case ya, pembuatannya sesuai dengan topik pembicaraan atau pembelajaran kita pada hari ini ya. Nanti di sesi Zoom kita diskusikan. Terima kasih.